Silakan Suwardi. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Silakan, kamera nyala. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Anda Muslim atau Kristen Bang? Alhamdulillah, aku Muslim Bang. Oke, silakan Bang Suwardi. Apa yang mau Anda utarakan? Temanya Abang malam ini apa? Temanya adalah apa yang mau kalian buktikan bahwasanya ucapan atau pernyataan-pernyataan saya itu salah. Silakan. Yes. Saya hanya ingin tahu dari Abang bahwa semua kita sepakat bahwa Injil atau yang lebih dikenal dalam keseharian Nasrani itu adalah Alkitab ya. Di mana mungkin ada salah satu ayat yang mengatakan bahwa Injil atau Alkitab itu baik dia perjanjian baru mau lama, yang Bible, yang ada kata Kristen di dalamnya. Oke, baik. Di dalam Kisah Para Rasul itu tertulis Bang, kata Kristen di situ. Dan itulah pada waktu mereka berkumpul, pada waktu jemaat mula-mula itu berkumpul di Antioquia, itulah untuk pertama kalinya mereka disebut sebagai Kristen. Kristen atau Kristus? Kristus itu merujuk kepada Sang Mesias Yesus. Kristus itu bahasa Yunani dari Mesiah, Al-Masih kalau bahasa Arabnya. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani jadi Kristus. Nah, Kristen adalah pengikut-pengikut dari sosok Al-Masih tersebut. Pengikut dari sosok Yesus Kristus tersebut. Begitu. Cuman yang mau saya tanyakan bukan itu Bang. Yang mau saya tanyakan kepada Anda, selama Anda udah berapa lama nonton saya diskusi? Saya sering sih. Oke. Yang mungkin yang banyak yang saya itu kemudian saya bandingkan lagi dengan apologet Kristen lainnya. Jujur Bang ya, kalau kemudian kita harus bandingkan di luar sana di komal-komal lainnya, Abang itu selalu dihujat oleh orang yang sealiran dengan Anda, yang seagama dengan Anda. Itu. Baik, yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda begini. Selama Anda melihat saya berdebat diskusi, pernyataan-pernyataan saya terhadap iman Anda, terhadap Islam, Quran, hadis, Muhammad, adakah saya itu melakukan yang namanya kesalahan atau pemfitnahan? Secara eksplisit mungkin saya belum menemukan itu sih. Nah, nggak ada kan? Memang nggak ada. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang, kalau memang benar semua yang saya katakan, berarti Anda setuju dengan argumen-argumen saya, betul? Yes. Ya itu. Berarti memang semuanya yang saya katakan itu benar. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin kalau Anda percaya itu semua benar, di detik yang sama Anda masih beragama Islam? Silakan. Maksudnya? Nah, kan? Aku perlu paramik kalau udah begini nih. Bang, pada waktu saya berdebat ya dengan kalian, ada argumen-argumen saya itu. Semisal Bang, kita jangan merokok Bang, nanti Abang kena ban loh. Gini, Anda akui nggak bahwa sang Nabi, sang Baginda itu berdosa? Enggak. Oke. Terus kenapa Anda bilang tadi sepakat dengan saya? Gini, menurut apa yang Anda imani, sang Nabi mendapat wahyu ketika dia berumur berapa tahun? 40. Sebelum umur 40, dia belum menerima wahyu, belum ada Quran, betul? Betul.
Oke, dari umur 0 sampai 39, apakah dia seorang ateis? Waktu itu kan belum turun wahyu ke dia. Iya, apakah dia ateis? Ateis atau apapun alasan istilahnya waktu itu belum ada. Kok belum ada sih? Waktu itu kan di masa Muhammad itu dia ada karena di masa-masa jahiliyah. Maka dia diutus. Betul Bang Suwardi. Begini loh Bang. Apakah pada waktu berumur 0 sampai berumur 39 dia itu ateis? Dia nggak pernah beribadah, nggak pernah berdoa. Ateis kah dia? Ateis bukan. Bukan ateis. Berarti dia beribadah, menyembah, betul? Dia menyembah Allah. Oke, berarti Allah itu adalah agama yang memang sudah ada sebelum dia menerima wahyu, betul? Allah sudah memang ada sebelum dia menerima wahyu. Iya, sudah mereka sudah melakukan ritual penyembahan, sudah ada agama yang meyakini itu, betul? Yang meyakini itu tidak ada, sehingga pada masa jahiliyah itu Nabi diutus oleh Allah ke situ. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi gini, sebentar bang, sedikit bang. Dia bukan ateis. Islam yang pada waktu itu sudah ada. Gimana? Ya, kan? Muhammad bukan diutus oleh Allah di saat waktu masyarakat jahiliyah itu sudah melakukan penyembahan kepada Allah. Tetapi Muhammad diutus oleh Allah untuk bagaimana menyadarkan kaum jahiliyah. Dari mana Muhammad tahu tentang Allah ketika dia berumur 0 sampai 39? Muhammad mengetahui itu di saat dia menerima wahyu di usia 40 Bukan, tahun. sebelum. Aduh. Mana kepala saya benturin kemana nih? Bang, dengerin dulu saya, dengerin. Yang saya tanya, umur 0 sampai 39, dia bukan seorang ateis. Dia juga melakukan yang namanya ritual-ritual keagamaan. Menurut Anda, dia pada waktu itu menyembah Allah. Nah, agama apa yang sudah menyembah Allah? Waktu Muhammad umur 0 sampai 39. Tidak ada. Terus gimana dia nyembah Allah? Saya Pusing ku memikirnya. Pusing ku memikirnya. Coba kita gini. Modal utama dalam sebuah diskusi itu adalah kejujuran. Jujur gitu loh. Kalau kita membohongin diri kita sendiri, untuk apa kita diskusi ini? Untuk apa? Bukan mau cari kebenaran kita. Kita bukan mencari kebenaran, melainkan mempertahankan yang namanya nipu diri sendiri. Makasih Bang Jo. Coba, Bang Suwardi. Kita jangan muter-muter ya. Umur 0 sampai umur 39, dia beragama. Apa agama dia? Tidak ada. Terus kok beragama? Dalam riwayat Anda agamanya apa? Sebentar, saya mau ke kantor kecamatan. Sebentar. Saya mau ke kantor kecamatan. Pak Camat. Lurah. Ya, mau ngapain? Mau bikin KTP. Oke, nama Suwardi. Anda punya agama nggak? Punya. Agama Anda apa? Nggak ada. Maksud Anda gimana? Saya punya agama Pak, tetapi agama saya nggak ada. Itu nanti gelas melayang ke muka. Ini gimana kita mikirnya ini? Punya agama, tapi tidak ada agamanya. Sungguh Anda berada di dalam kesesatan yang nyata.